Bab 267 bekerja keras demi memulihkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk membantu Wang Dong'er mendapatkan rumput kerinduan yang merindukan, dia menghargai hidupnya seperti semua manusia, terutama karena dia hanya bisa membuat Dong'er bahagia jika dia hidup. Keadaan mental yang stabil memungkinkan Huo Yuhao untuk tenang. Dia memeriksa tubuhnya sekali lagi, dan dengan cepat menemukan sumber harapan. Itu benar, pada saat ini, tubuhnya benar-benar kacau. Bahkan lorong-lorong di tangannya semua kusut, dan dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Namun, masih ada satu tempat yang tetap utuh dalam dirinya. Itu adalah otaknya. Dengan kata lain, meskipun kondisi fisiknya buruk, kondisi mentalnya masih utuh. Selanjutnya, setelah dia menggunakan Full Moon Piercing Autumn Dew, kualitas kondisi mentalnya juga berubah. Mata rohnya tampaknya berkembang sekali lagi. Semua ini adalah pencapaian luar biasa. Dengan kata lain, sementara kultivasi Huo Yuhao mungkin terbelakang, dan dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, mata rohnya tetap sama, dan laut spiritualnya tidak berubah. Bahkan, bisa dikatakan sudah menjadi lebih kuat. Ranah konkretnya yang tidak material semakin stabil karena cintanya pada Dong'er. Ini memungkinkan rohnya naik ke tingkat berikutnya, dan dia bahkan memiliki gerakan unik di mana kekuatan rohaninya bergabung dengan kekuatan jiwanya, Dewi Cahaya. Ini adalah keuntungannya sekarang. Kekuatan spiritualnya telah terbangun di dalam dirinya, dan berada di ambang pemulihan. Itu tetap bersemangat. Didukung oleh kekuatan spiritualnya, ia menggunakan deteksi spiritual dan mata iblis ungu dari domain benih masternya untuk merasakan setiap perubahan di tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat sebagai tamengnya, dia bisa mencoba dan menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya adalah bentuk energi lain. Adalah mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi lorong-lorongnya. Setelah dia menjernihkan pikirannya, Huo Yuhao tidak panik. Tidak ada gunanya panik. Dia harus menunggu pemulihannya mencapai puncaknya sebelum dia bisa melakukan apapun. Pada saat yang sama, ketika dia bangun, fungsi tubuhnya mulai pulih juga. Seperti ini, kekuatan Life Gold bisa dirasakan sekali lagi. Energi kehidupannya yang kuat memungkinkannya untuk terus memiliki energi kehidupan yang kuat. Tidak peduli bagaimana pemulihannya, itu akan menjadi lebih mudah. Setelah Bei Bei dan yang lainnya mendengar bahwa Huo Yuhao sudah bangun, mereka semua datang mengunjunginya. Penatua Xuan juga datang. Namun, Penatua Xuan menginstruksikan bahwa tidak seorang pun akan diizinkan untuk mengganggu Huo Yuhao. Karenanya, setiap orang hanya bisa mengunjunginya seminggu sekali. Pemulihannya akan sepenuhnya dikelola oleh Wang Dong'er. Huo Yuhao berbaring di sana selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia diam-diam menikmati perawatan Wang Dong'er. Memang, itu adalah bentuk kenikmatan. Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak dan isi perutnya berantakan, dia bisa melihat Wang Dong'er merawatnya setiap hari. Ini memberinya kehangatan yang tak terkatakan. Terutama di malam hari, ketika Wang Dong'er, tersipu, naik ke tempat tidur di sebelahnya untuk tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya. Ini membuat kekuatan rohaninya pulih dengan sangat cepat. Mungkin inilah kekuatan cinta. Tentu saja, ini juga bisa disebabkan oleh keahlian fusi roh-roh Dewi Cahaya. Huo Yuhao tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Dong'er. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu waktu untuk pulih. Ini bagus juga, karena Wang Dong'er tidak menyelidiki atau bertanya lagi kepadanya. Yang dia lakukan hanyalah merawatnya tanpa lelah. Dia tidak ingin menekannya. Baginya, tidak peduli apa yang terjadi dengan Huo Yuhao di masa depan, tidak peduli apakah dia bisa pulih atau tidak, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Fajar, 3 hari kemudian. Dia membuka matanya, dan di kedalaman murid kembarnya, cahaya ungu menyala. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas, dan dengan setiap pikiran yang terlintas di benaknya,
ia merasa seolah-olah seluruh pulau laut dewa berada dalam genggaman mentalnya. Ternyata semuanya tidak seburuk yang dia kira. Ketika dia merasakan sedikit perubahan pada Huo Yuhao, Wang Donger segera membangunkan dirinya. Dia duduk dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan cemas, "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Huo Yuhao tersenyum padanya dan bertanya, "Apakah saya terlihat baik-baik saja?" "Donger, tutup mata Anda." Wang Donger menatapnya dengan curiga. Di bawah desakannya, dia menutup matanya. Bulu matanya yang panjang dengan lembut menyentuh bagian bawah matanya, membuatnya sangat menarik. Detik berikutnya, Wang Donger melihatnya juga. Yang membuatnya terkejut, dia menyadari bahwa dia sedang melihat seluruh Seagat Island seolah-olah itu adalah model 3D. Dia bahkan bisa melihat warna-warna pulau itu, seolah-olah dia adalah sepasang mata di langit yang menatap pulau itu. Tidak, dia tidak hanya menatap ke bawah. Dia bisa melihat setiap detail kecil pulau itu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lihat dengan jelas adalah area di sekitar paviliun Dewa Laut, yang tampaknya dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan. Itu pasti kekuatan pohon emas. Apakah berbagi deteksi spiritual ini? Berbagi deteksi spiritual Yuhao. Wang Donger membuka matanya tiba-tiba. Dengan mata lebar, dia memandang Huo Yuhao dan berkata, suaranya bergetar, "Yuhao, kamu." Huo Yuhao memandangnya dan berkata, "Saya mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Suamimu seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah hasil dari 3 hari kerja keras. Setelah itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya masih bisa melakukan ini." Wang Donger memperhatikan saat mata Huo Yuhao berubah ungu cerah. Bagi yang lain, ini mungkin sedikit mengganggu. Namun, itu tidak terjadi untuk Wang Donger. Pada saat itu, hanya ada kegembiraan dan harapan di hatinya. Dia akhirnya bisa melihat harapan pemulihan untuknya. Penatua Xuan minum dari labu di kamarnya. Sejak dia menjadi tuan paviliun Dewa Laut, dia tidak bisa merosot seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia mewakili level tertinggi Akademi Shrek. Namun, ia masih menyukai hidupnya memegang labu di satu tangan dan paha ayam di tangan lainnya. Namun, dia sekarang hanya bisa melakukannya dalam batas-batas kamarnya. Namun, tidak peduli berapa banyak anggur yang dia minum beberapa hari terakhir ini, suasana hatinya tidak bisa lebih baik. Huo Yuhao, apa yang terjadi padamu? Bagaimana saya bisa menjawab penatuamu setelah saya mati? Anak ini, sungguh, Penatua Xuan tidak bisa menyuarakan ketidakpuasannya di depan umum. Bagaimanapun, dia telah melakukan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Dia tidak tahu apakah dia akan berani melakukannya sendiri. Pada titik ini, mata gelap Penatua Xuan menyipit. Baginya, seolah-olah seluruh ruangan menjadi lebih cerah. "Siapa di sana?" Penatua Xuan bertanya dengan suara rendah. Energi yang kuat berdenyut dari tubuhnya. "Penatua Xuan, ini aku," jawab sebuah suara yang jelas. Seketika, Penatua Xuan merasakan roh hangat muncul di kamarnya. Itu tidak berani mendekatinya, tetapi malah berhenti di pintunya. Kemudian, lapisan tipis ungu mulai menyebar dan berubah menjadi wajah tersenyum, yang menatapnya. Ini, Penatua Xuan menatap wajah tersenyum dengan kaget. "Yuhao, bagaimana Anda melakukan ini?" Tentu saja, siapa yang bisa menjadi wajah selain Huo Yuhao? Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, "Sementara tubuhku lemah, aku menggunakan beberapa ramuan yang membantu meningkatkan kekuatan spiritualku ketika aku sedang membantu Donger menemukan rumput kerinduannya yang rindu. Mereka membiarkan kekuatan spiritual saya meningkat secara eksponensial. Ini seperti mata spiritual saya telah mengalami evolusi kedua. Ini telah memungkinkan kekuatan spiritual saya untuk mencapai dunia nyata yang tidak material, dan dengan demikian, saya dapat berkomunikasi dengan Anda dari jauh. Ini adalah manifestasi dari kekuatan spiritual saya.
Meskipun saya belum mahir menggunakannya, saya yakin waktu akan lebih baik. Penatua Suan memandangnya dengan tercengang dan bertanya, bagaimana tubuhmu? Kekuatan spiritual Anda dapat melakukan ini. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Saya akan menjadi lebih baik. Penatua Suan melemparkan labu ke samping dan berkata, aku akan pergi sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia terbang keluar dari pintu. Dalam sekejap mata, dia berada di luar kamar Huo Yuhao. Ketika dia menatap Penatua Suan, yang sedang menuju ke kamarnya dengan wajah terkejut, Huo Yuhao tersenyum bahagia. Eksperimennya yang sukses memberitahu dia bahwa kekuatan spiritualnya telah benar-benar mencapai tingkat yang baru. Itu tidak lagi murni spiritual seperti sebelumnya. Sementara itu masih metafisik, dan tidak bisa menyerang seperti kekuatan jiwanya, dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, deteksi spiritualnya dapat digunakan untuk komunikasi seperti apa yang baru saja dia lakukan dengan Penatua Suan. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa jangkauan deteksi spiritualnya tidak buruk. Pulau Dewa Laut tidak terlalu besar, tetapi diameternya setidaknya 1 kilometer. Dia sudah bisa melihat segala sesuatu di pulau itu, serta bagian dari Danau Dewa Laut. Melalui berbagi deteksi spiritual, ia awalnya hanya bisa menggunakannya untuk mengajar orang lain. Sekarang, dia bisa terhubung langsung dengan kekuatan spiritual orang lain. Kemudian, dia bisa mengomunikasikan niatnya dengan pihak lain. Ini tidak hanya memenuhi perannya sebagai guru jiwa tipe kontrol, tetapi ia juga bisa mencari pendapat orang lain. Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak, dia bisa dengan mudah berbicara dengan siapapun di Pulau Sigat. Di bawah kondisi tubuhnya saat ini adalah berita bagus. Dengan pemulihan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao menjadi lebih jelas tentang kondisi tubuhnya. Dia tidak takut dia tidak akan pulih. Karena dia masih hidup, pasti ada alasan untuk itu. Dengan kekuatan spiritual, sementara dia tidak bisa menggunakannya untuk menyerang apapun di dunia di sekitarnya, dia bisa menggunakannya untuk menyatu dengan kekuatan jiwanya di dalam dirinya dan mencapai hasil yang mengerikan. Ini adalah pisau bedah yang sangat rumit. Huo Yuhao mengerti bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri adalah melalui dirinya sendiri. Kekuatan spiritual Anda, Yuhao. Penatua Suan menatapnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Sebagai Douluo Transcendent kelas 98 yang hanya selangkah lagi dari menjadi Douluo utama, Penatua Suan dapat melakukan semua yang baru saja dilakukan Huo Yuhao. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa tipe roh, dia juga bisa memaksa kekuatan rohaninya untuk mengambil bentuk konkret. Namun, dia tidak bisa membiarkan manifestasi kekuatan spiritualnya meninggalkan bidang pandangnya. Jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kendali atasnya. Dalam hal kekuatan spiritual, Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Suan. Namun, dalam hal kontrol kekuatan spiritualnya, serta kualitas kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao sudah melampaui dia. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan spiritual Huo Yuhao jika dia menggunakannya untuk menyerang, dia tahu bahwa Huo Yuhao tidak lumpuh secara permanen. Selanjutnya, kekuatan spiritualnya masih meningkat. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, metafisik, itu kurang lebih sudah stabil. Penatua Suan segera bertanya kepadanya, bagaimana dengan mata rohmu? Sudahkah mereka membaik juga? Huo Yuhao mengangguk. Penatua Suan bergumam pada dirinya sendiri, kebangkitan kedua, ini memang kebangkitan kedua. Kekuatan spiritual Anda bisa segera menjadi yang terkuat di seluruh benua. Sementara beberapa di tubuh sekte telah mengalami kebangkitan kedua juga, saya dapat yakin bahwa pada tingkat Anda, tidak ada yang lebih kuat dari Anda. Ini luar biasa. Bagaimana lukamu? Huo Yuhao berkata, luka saya masih bermasalah. Namun, saya percaya diri. Untuk akademi, untuk sekte Tang, untuk Donger dan aku akan melakukan yang terbaik untuk pulih.
Penatua Xuan mengangguk dan berkata dengan serius, jangan terburu-buru. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku tidak akan, jangan khawatir. Dengan Donger menemani saya tidak terburu-buru sama sekali. Wang Donger mencengkeram tangannya dengan ringan dan tersenyum. Dia ingin merawatnya selamanya. Setelah kejadian ini, pola pikir mereka terhadap hubungan mereka telah mengalami perubahan besar. Pemahaman mereka tentang cara cinta melampaui pemahaman rekan-rekan mereka. Penatua Xuan berkata, bagaimana dengan ini? Anda menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menghasilkan rencana penyembuhan untuk diri sendiri. Penatua Xuan dan saya akan memantau Anda ketika Anda menyembuhkan diri sendiri. Jika terjadi sesuatu, setidaknya kami dapat membuat Anda tetap hidup. Ini akan memberi Anda kebebasan dalam pemulihan Anda sendiri. Oke, Huo Yuhao menerima tawaran itu dengan mudah. Dengan dua Douluo Transcendent membantu kesembuhannya, secara alami akan jauh lebih aman. Kondisinya memang rumit. Penatua Xuan berpikir sebentar, dan kemudian berkata, selanjutnya, jangan memberitahu siapapun tentang evolusi kedua jiwa tubuh Anda. Untuk saat ini, bahkan jangan memberitahu anggota lain dari 7 monster Shrek. Apakah ada kebutuhan untuk kerahasiaan ini? Tanya Huo Yuhao. Mulut Penatua Xuan berkedut ketika dia berkata, ini adalah senjata rahasia. Selanjutnya, setelah Anda pulih, kami perlu berbicara tentang hukuman Anda. Huo Yuhao tertegun. Dengan ekspresi pahit, dia berkata, ada hukuman. Penatua Xuan berkata dengan marah, tentu saja. Jika semua orang bertingkah sembrono seperti kamu, tanpa peduli dengan peraturan, bagaimana kita bisa menjalankan akademi? Saya memberitahu Anda sekarang bahwa Anda telah diusir dari Paviliun Dewa Laut. Anda dapat menebus kesalahan Anda dengan perbuatan baik, dan mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melembagakan kembali Anda sebagai anggota Paviliun Dewa Laut. Selain itu, hadiah dari penelitian masa depan Anda tentang roh telah dibatalkan. Jika Anda mati di luar, bagaimana Anda bisa menjawab penatuamu? Kau bajingan kecil, kau benar-benar membuatku kesal. Penatua Xuan memang marah. Bagaimana mungkin dia tidak? Siapa sebenarnya Huo Yuhao? Dia adalah penerus yang ditunjuk penatuamu sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Dia juga dilatih di bawah rencana tentara tertinggi. Namun, di hadapan emosinya, ia telah melupakan semua kewajiban dan tugasnya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke setting Sun Forest tanpa memberitahu sekolah. Adalah mukjizat bahwa dia telah kembali hidup-hidup. Jika Huo Yuhao meninggal di luar, dampak pada Akademi Shrek tidak akan dapat diukur. Pukulan itu akan mirip dengan seluruh akademi kehilangan harapannya untuk masa depan dan arahan. Wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan penyesalan. Dia benar-benar tidak berpikir jernih pada saat itu. Penatua Xuan, jangan marah. Saya akui bahwa saya salah. Aku akan menerima hukuman apapun yang dikenakan akademi kepadaku, tapi jangan keluarkan aku. Penatua Xuan mendengus dingin dan berkata, pengusiran. Jangan goda aku. Beristirahatlah dengan baik untuk saat ini. Setelah Anda membuat rencana pemulihan, segera beritahu saya. Penatua Xuan dan saya akan membantu Anda. Ya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Penatua Xuan menginjak dengan marah. Dia hanya sedikit tersenyum ketika meninggalkan ruangan. Itu adalah senyum aneh ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kebangkitan kedua jiwa tubuh dan jiwa bela diri kembar. Apakah ada preseden di benua itu? Saya kira tidak. Catatan. Bagus, bajingan kecil, kau hampir membuatku mati karena marah. Saat dia menyaksikan Penatua Xuan pergi, mata Wang Donger yang cantik meminta maaf. Itu semua karena aku, Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Ini salah saya karena tidak memikirkannya. Sebenarnya, saya sangat menikmati hidup saya saat ini. Saya tidak perlu peduli tentang apapun, saya tidak perlu melakukan apa-apa, saya tidak harus berkultivasi. Saya dapat melihat Anda setiap hari.
Memang ini adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ayo, Dewi Cahaya, beri aku ciuman. Wang Dong'er tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu memang punya pikiran yang menarik. Berbaringlah di sana dan jangan bergerak dan datang dengan rencana pemulihan Anda. Saat kamu sehat, aku akan membiarkanmu menciumku. Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia berkata, sebanyak yang saya inginkan. Wajah Wang Dong'er memerah, tetapi ketika dia melihat ekspresi antisipasi, dia mengangguk dan berkata, ya. Huo Yuhao dengan gembira berseru, bagus, kalau begitu saya akan segera mulai. Jangan khawatir, saya akan sangat berhati-hati. Untuk Dong'er saya akan sembuh secepat mungkin. Tunggu aku, di mana aku harus mencium? Haruskah aku mencium wajahmu, atau aku harus menciummu? Pergi. Wang Dong'er memerah saat dia berjalan pergi. Saat dia melihat betapa menggemaskannya dia, wajah Huo Yuhao bertepi gembira. Ini memang sentimen yang membahagiakan. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, itu akan menjadi hal yang luar biasa jika dia bisa berbaring di sini dan menemani Dong'er. Setelah dia selesai dengan barang-barangnya, dia berencana untuk melakukan perjalanan dunia dengannya. Dia ingin melihat semua yang ada di bawah langit, makan semua makanan enak yang ada di sana, dan memiliki pengalaman menyenangkan sebanyak mungkin. Ini sekarang adalah tujuan hidupnya. Dengan mentalitas yang bersemangat ini, Huo Yuhao mulai memeriksa tubuhnya sekali lagi. Dengan energi spiritualnya yang kuat, ia pertama-tama menyapu tubuhnya, dan kemudian memeriksanya wilayah demi wilayah. Di laut spiritualnya, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk model tubuhnya. Dalam model ini, ia memeriksa semua lorong yang rumit. Untuk area yang lebih serius, ia mewakilinya dengan warna yang lebih dalam. Untuk area yang kurang serius, ia menggunakan warna yang lebih terang. Seberapa rumit lorong-lorong manusia? Terlepas dari kekuatan spiritual Huo Yuhao, serta Sumeru dan Master Seed Domain Purple Demon Eyes, dia masih membutuhkan 3 hari penuh untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian, dia membagikan model tubuhnya dengan Penatua Xuan dan Penatua Zhuang melalui berbagi rohani. Ketika kedua Douluo Transcendent melihat peta lengkap tubuh Huo Yuhao yang dibentuk menggunakan kekuatan spiritual metafisiknya, mereka tidak bisa tidak berseru dengan kagum. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengendalikan kekuatan spiritual mereka di level Huo Yuhao. Kemudian, mereka menggunakan waktu seminggu untuk menentukan kondisi semua lorong Huo Yuhao untuk membuat rencana pemulihan. Mereka menganggap setiap detail kecil sangat panjang untuk meminimalkan kesalahan. Setelah 10 hari istirahat, tubuh Huo Yuhao telah pulih sedikit. Kekuatan emas hidupnya terungkap sepenuhnya. Sementara luka-lukanya masih ada, tubuhnya dipenuhi dengan kehidupan. Kemampuan pemulihan dirinya sudah kembali, dan sudah mulai menyerap beberapa energi asal langit dan bumi yang sangat dingin. Sementara kecepatan penyerapannya lambat, Huo Yuhao dengan hati-hati mengamati bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dalam 2 tahun, semua energi asal langit dan bumi di tubuhnya, selain yang terperangkap dalam tulang jiwanya, akan sepenuhnya terserap. Maka, akan jauh lebih mudah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, Huo Yuhao tidak mampu menunda. Hanya ada 20 hari lagi sampai turnamen. Dalam waktu 20 hari, dia harus memulihkan semua kemampuan bertarungnya. Tanpa Tang Ya dan Bei Bei, tidak akan ada dia. Orang bisa mengatakan bahwa Sekte Tang telah membuatnya. Kali ini, mereka berjuang untuk Sekte Tang. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melewatkannya? Meskipun dia tidak mengatakannya, dia bertekad untuk pulih. Hanya dengan begitu dia bisa menuju ke Kekaisaran Sun Moon dengan semua orang. Dia bukan hanya pusat dari timnya karena pemahamannya tentang Kekaisaran Sun Moon, tetapi juga harapan mereka untuk menang. Selain itu, jika dia menunggu 1 tahun, semua lorong yang bermasalah di tubuhnya akan sepenuhnya siap. Jika dia ingin melakukan perubahan, itu akan jauh lebih sulit.
Setelah rencana pemulihannya selesai, Huo Yuhao mulai bertindak. Rencananya sederhana. Dia akan mulai dari kecil sebelum pindah ke cedera yang lebih parah. Dia akan bertanggung jawab atas tahap awal pemulihannya. Setelah analisis yang cermat, Huo Yuhao, Penatua Xuan, dan Penatua Zhuang menemukan bahwa tubuh Huo Yuhao dapat dipecah menjadi 3 kondisi yang berbeda. Beberapa bagian tubuhnya utuh, beberapa bagiannya sedikit terluka, dan beberapa bagiannya sangat kacau dan terluka parah. Oleh karena itu, Huo Yuhao harus terlebih dahulu menyembuhkan luka yang lebih ringan sebelum melanjutkan ke yang lebih serius. Kaki dan kepalanya sempurna. 3 bagian tubuhnya ini sama sekali tidak terluka. Tangannya sedikit terluka, begitu pula lorong-lorong di pundaknya. Bagian tubuhnya yang paling bermasalah adalah tubuhnya. Disitulah letak masalahnya. Oleh karena itu, Huo Yuhao mulai dengan pemulihan tangannya terlebih dahulu. Dia membagikan kekuatan jiwanya di dalam dirinya, berkonsentrasi pada dantiannya. Huo Yuhao merasakan energi asal es dingin dari surga dan bumi yang dibawa oleh permaisuri salju. Kultivasinya dikurangi menjadi 3 cincin, yang berarti bahwa dia hanya bisa menggunakan energi dari 3 cincin dalam pertempuran. Tapi dia masihlah Raja Jiwa. Huo Yuhao pertama kali mulai membuka garis meridian dari anggota tubuhnya yang lebih rendah. Energi spiritualnya yang kuat perlahan memasuki dantiannya dan bercampur dengan kekuatan jiwanya. Karena lorong-lorong tubuhnya diblokir, kekuatan jiwanya tidak bisa menjalani budidaya melingkar untuk waktu yang lama, menyebabkan mereka tampak lamban. Namun, ketika Huo Yuhao mengarahkan kultivasinya, yayasannya kuat, dan di bawah bimbingan energi spiritualnya, perlahan-lahan hidup kembali. Metodologi Huo Yuhao sederhana. Pertama, dia membiarkan kekuatan jiwanya memasuki kakinya, yang membantu secara bertahap membuka lorong yang kaku di kakinya. Kemudian, ia membuatnya melakukan sirkulasi sederhana dari kakinya ke garis tengahnya. Sirkulasi ini memungkinkan kekuatan jiwanya untuk hidup kembali. Sementara ini tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dan tidak membantu penyerapan energi asal langit dan bumi, ini memungkinkan kekuatan jiwanya beredar tanpa henti. Segera, kakinya kembali merasa setelah sirkulasi sepanjang hari, Huo Yuhao bisa perlahan dan canggung mengangkat kedua kakinya. Wang Donger sangat senang sehingga dia menangis. Paling tidak, kakinya bisa bergerak. Setiap medan energi di tungkai bawahnya mendapatkan kembali perasaannya. Ini hanya hari pertama pemulihan, dan dia sudah mendapatkan hasil yang baik. Ini membuat Penatua Xuan, Penatua Zhuang, dan Wang Donger sangat bahagia. Melalui sirkulasi kekuatan jiwanya, Huo Yuhao perlahan menarik kekuatan jiwa di kakinya, dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan jiwa di meridiannya. Ini memungkinkannya untuk mengendalikan lebih dari 2/3 dari kekuatan jiwanya. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya dengan segera. Lorong-lorongnya dihancurkan oleh dinginnya energi asal langit dan bumi dan panas teriknya matahari terbenam. Mereka sudah lemah dan kacau. Semua Huo Yuhao coba lakukan adalah membangun fondasi di tubuhnya sendiri. Dia selanjutnya mulai merawat lengannya. Lorong-lorong di lengannya telah cukup terluka karena luka bakar di tangannya. Bahkan setelah pemulihan diri, mereka masih kacau. Sebagai perbandingan, kekuatan jiwa di lengannya tidak bisa dibandingkan dengan dantiannya. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakinya. Namun, Huo Yuhao memiliki satu keunggulan, yaitu keunggulan tulang jiwa di tangannya. Lengan kirinya memiliki Ice Jade Scorpion Left Arm Bone, dan lengan kanannya memiliki Palm Bone Right Dark Golden Terror Claw Bear. Dengan 2 tulang jiwa ini, sementara daging dan kulit tangannya terluka parah, tulang-tulang di tangannya aman. Jika tidak, jika tulangnya sudah meleleh, dia akan menjadi orang cacat sejati. Tidak mudah untuk membuka meridiannya dan merombaknya. Sebenarnya, itu adalah hal yang sangat menyakitkan untuk dilakukan. Namun, pada titik ini, Huo Yuhao tidak bertarung sendirian. Mereka punya rencana lengkap untuk apa yang harus dilakukan.
Di bawah bantuan Penatua Zhuang, Huo Yuhao memaksa membuka setiap meridian. Ketika darah menyembur dari tangannya dan luka yang tak terhitung muncul, dia mampu memaksa mereka kembali ke posisi semula dan menyatu dengan tubuhnya sekali lagi. Setelah ini dilakukan, Penatua Zhuang menggunakan keterampilan jiwanya yang kuat untuk membantu tangan Huo Yuhao memulihkan energi vital mereka. Kemudian, si Penatua mengirim darah kembali ke tubuhnya. Rasa sakit yang dialami Huo Yuhao selama proses ini bukanlah apa-apa. Hanya dalam waktu 1 hari, dia dapat menggerakkan tangannya lagi, meskipun, karena gangguan dari saraf yang rusak di tubuhnya, lengannya tidak dapat bergerak untuk saat ini. Awal yang bagus, namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengkhawatirkan. Menurut rencana, langkah selanjutnya juga merupakan langkah yang paling penting. Pertama-tama mereka harus mengusir racun api yang tersisa di tubuh Huo Yuhao oleh Sun Spring Blazing. Baru setelah itu dia dapat memulai langkah selanjutnya dari pemulihannya. Kalau tidak, jika racun api, yang dekat dengan hatinya, tiba-tiba menendang, Huo Yuhao akan mati. Bagaimana dia membawanya? Mereka akan membuka dadanya untuk mengeluarkan racun. Yuhao, apakah kamu siap? Tanya Penatua Zhuang. Saat itu pagi, dan Wang Donger membantu Huo Yuhao membersihkan tubuhnya. Dia kemudian berbaring terlentang di tempat tidurnya. Ketika dia sedang mencuci dia, tangan Wang Donger tidak bisa berhenti gemetar. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa diredakan. Operasi hari ini terlalu penting. Jika berhasil, Huo Yuhao akan membuat pemulihan lengkap. Jika gagal, saya siap. Huo Yuhao mengangguk pada Penatua Zhuang sambil sedikit tersenyum pada Penatua Xuan dan Wang Donger. Penatua Zhuang berkata, tidak mungkin ada kesalahan. Jika ada, Anda akan mati. Huo Yuhao terkekeh, tidak akan ada kesalahan. Saya kokoh, dan saya tidak akan mati dengan mudah. Penatua Zhuang, Penatua Xuan, jangan khawatir. Bersiaplah untuk memulai. Putri Salju, atas perintahnya, sinar cahaya oranye muncul dari dahinya. Bukankah itu Putri Salju? Putri Salju berbeda dari sebelumnya. Awalnya, dia mirip bayi, tapi sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Dia tampak seperti seorang gadis yang berusia lebih dari 2 tahun. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah matanya yang biru tua. Iya, ayah, seru Putri Salju, mengejutkan semua orang. Dia bisa berbicara, dalam pidato manusia. Huo Yuhao berkata dengan terkejut, Snow Lady, kamu bisa bicara. Snow Lady menunjuk ke dada Huo Yuhao dan berkata dengan serius, ayah, sakit. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah tidak kesakitan. Saya akan segera sembuh. Sebentar lagi, semua akan tergantung padamu. Putri Salju menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, ayah, tidak sakit, tidak takut. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, bersiaplah, aku akan membimbingmu. Putri Salju membuka matanya lebih lebar dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mata Huo Yuhao berubah ungu. Lapisan cahaya keunguan muncul, benar-benar menyelimuti Putri Salju. Racun api dari Sun Spring Blazing adalah bentuk api yang ekstrim. Untuk menyembuhkannya, orang akan membutuhkan bentuk es yang sangat kuat untuk melindungi tubuh Huo Yuhao. Selain itu, hanya jenis es yang kuat yang bisa mengeluarkan racun api. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sebagian besar ada di tubuhnya, dan karenanya, dia tidak bisa menggunakannya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui Putri Salju. Wanita salju melayang di samping tempat tidur dan berlutut di sebelah Huo Yuhao. Dengan tangan kecilnya, dia perlahan menyentuh dada telanjang Huo Yuhao. Orang bisa melihat bahwa pusat dada Huo Yuhao, khususnya daerah di dekat hatinya, berwarna merah gelap. Udara di atas bidang kulit merah gelap ini berputar dan berputar. Tangan kiri Putri Salju ditekan di lokasi antara kulit merah gelap dan hati Huo Yuhao. Saat tangannya menyentuhnya, kabut tipis muncul. Suhu udara di sekitarnya berfluktuasi dengan cepat.
Dingin dan panas saling bertukar, dan wajah Huo Yuhao memerah dan putih. Semua orang menahan napas. Momen ini terlalu penting. Karena sifat ekstrim dari unsur-unsur yang terlibat, tidak ada yang bisa menyelamatkan Huo Yuhao selain dirinya sendiri. Si putri salju perlahan mengangkat tangan kanannya. Belati transparan, sedingin es terbentuk di tangannya. Ujungnya setajam silet, dan mengarah langsung ke dada Huo Yuhao. Wang Donger memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi. Dia mencengkeram tinjunya dengan erat dan dalam benaknya, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bertanggung jawab untuk itu. Yuhao, kamu harus hidup. Putri salju tidak membuat semua orang menunggu lama. Semuanya dihitung dengan presisi oleh Huo Yuhao. Belati itu jatuh. Belati itu menembus ke dada Huo Yuhao. Di bawah bimbingan Ultimate Ice, racun api di tubuh Huo Yuhao segera menyembur keluar. Luka seukuran kepalan tangan terbuka di dada Huo Yuhao. Darah panas membara keluar. Penatua Xuan dan Penatua Zhuang dipersiapkan. Dengan tangan kanannya, Penatua Xuan mampu mengarahkan bola darah panas yang membakar menjauh dari putri salju dan ke dalam botol biru jernih. Tangan Penatua Zhuang bergetar, dan lingkaran hijau zamrud mengelilingi tubuh Huo Yuhao. Energi kehidupan yang sangat kuat mulai meningkat, dan energi dalam tubuh Huo Yuhao mulai meningkat secara eksponensial bersamanya. Tangan kiri putri salju, yang diletakkan di dada Huo Yuhao, mulai bergetar hebat. Sebagian besar racun diekstraksi, tetapi beberapa di antaranya menjadi aktif dan bergegas menuju hatinya. Aktivasi saat ini terlalu intens. Meskipun Huo Yuhao sudah siap, dia masih merasakan panas yang menyengat di dalam hatinya. Masalah terbesarnya sekarang adalah Ultimate Ice-nya tidak bisa melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan putri salju. Ini adalah saat yang paling berbahaya. Setelah racun api menerobos pertahanannya, dia menjadi mati. Pada saat ini, lapisan cahaya hijau zamrud mulai naik dari tubuh Huo Yuhao. Cahaya terkonsentrasi pada beberapa tulang rusuk di dekat hati Huo Yuhao. Energi Ultimate Ice yang kuat disalurkan keluar bersamaan dengan kekuatan putri salju. Bersama-sama, mereka mengusir racun api dari tubuhnya. Setelah insiden di hutan pengaturan matahari, Huo Yuhao telah matang. Dia juga melakukan sesuatu dengan lebih serius. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan membiarkan kecelakaan. Ini karena dia masih memiliki kartu truf, yang merupakan cincin jiwa jutaan tahun dari Skydream Ichewom. Di bawah bimbingan Skydream Ichewom, kekuatan Ice Ultimate Empress Scorpion's Ice adalah garis pertahanan terakhir. Itu mampu melindungi hatinya dengan sempurna. Pada saat itu, rasa dingin yang ekstrim menyebabkan sirkulasi darah di jantungnya turun ke 1/10 dari kecepatan normalnya, membuat wajah Huo Yuhao menjadi putih. Namun, racun api telah dikeluarkan. Sementara racun api telah diusir, sekarang tergantung pada Penatua Zhuang untuk mengendalikan aliran besar darah Huo Yuhao.